Kisah nyata, Rumah Kentang Prapanca. Di awal tahun 1980-an, keluarga kaya raya pindah ke sebuah rumah besar bergaya kolonial di Jalan Dharma Wangsa. Rumah itu dulunya dimiliki oleh seorang pejabat Belanda pada zaman kolonial dan sudah lama kosong sebelum dihuni oleh keluarga baru ini. Rumah itu terletak di tengah-tengah kawasan perumahan elit dengan taman yang luas dan bangunan tinggi yang megah. Sejak awal rumah ini menarik perhatian karena keangkerannya. Para tetangga sering merasa ada yang aneh, terutama karena rumah itu memiliki desain yang kuno dan sepi di tengah lingkungan yang mulai ramai. Ada pohon besar yang tumbuh di samping rumah, seolah-olah menyembunyikan bagian depan rumah dari pandangan umum. Malam-malam di rumah itu selalu terasa lebih gelap, seperti ada bayangan yang lebih pekat menutupi setiap sudutnya. Keluarga yang menempati rumah tersebut terdiri dari seorang ibu, ayah, dan 2 anak. Anak pertama mereka adalah seorang gadis remaja, sedangkan anak kedua adalah seorang balita laki-laki yang baru berusia 3 tahun. Meskipun di permukaan keluarga ini tampak bahagia dan kaya raya, banyak tetangga yang melaporkan hal-hal aneh terjadi di sekitar rumah tersebut sejak mereka mulai tinggal di sana. Suatu sore yang tenang, ibu di rumah tersebut tengah memasak di dapur. Dia sedang merebus kentang dalam panci besar untuk makan malam keluarganya. Si kecil yang biasanya bermain di luar, tiba-tiba masuk ke dapur tanpa sepengetahuan ibunya. Saat ibu itu sedang fokus memasak, anak balita tersebut berlari mendekati panci besar yang diletakkan di atas lantai, karena tidak ada kompor yang cukup besar untuk menampungnya. Sebuah kecelakaan tragis terjadi ketika anak itu tergelincir dan jatuh ke dalam panci mendidih. Jeritan yang terdengar dari dapur malam itu begitu memilukan, tetangga yang tinggal tak jauh dari rumah tersebut bisa mendengarnya. Sang ibu berusaha menarik anaknya keluar, tapi semuanya sudah terlambat. Anak kecil itu meninggal dengan kondisi yang mengerikan. Kematian balita tersebut menghancurkan keluarga. Sang ibu, yang merasa bersalah atas kejadian itu, mulai mengalami gangguan psikologis. Dia sering terdengar berbicara sendiri, mengucapkan nama anaknya yang telah tiada, dan beberapa kali terlihat berjalan di sekitar rumah sambil membawa boneka yang merupakan mainan favorit anaknya. Beberapa tetangga bahkan melihatnya berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat di lorong-lorong rumah. Ayah dari anak tersebut akhirnya memutuskan untuk meninggalkan rumah itu karena trauma yang terlalu mendalam. Mereka pindah, meninggalkan rumah tersebut kosong selama bertahun-tahun. Namun, sejak keluarga itu pergi, mulai terjadi hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Setelah rumah itu kosong, cerita horor mulai beredar. Tetangga di sekitar rumah sering melaporkan bau kentang yang tiba-tiba muncul, terutama di malam hari. Bau itu begitu menyengat, seolah-olah ada seseorang yang sedang merebus kentang di dapur. Padahal rumah itu sudah lama tidak dihuni, dan tidak ada orang yang masuk ke dalamnya. Bau kentang itu menjadi fenomena yang berulang hampir setiap malam. Tidak hanya bau kentang, suara tangisan anak kecil juga sering terdengar. Tangisan itu sangat jelas, datang dari dalam rumah. Sejumlah orang yang melewati rumah tersebut mengaku mendengar suara seorang anak memanggil mama dengan nada pilu. Suara itu sangat lemah, tapi jelas berasal dari dalam rumah. Suatu malam, seorang pemuda yang sedang berjalan pulang lewat rumah tersebut mengaku mendengar suara langkah kaki kecil berlarian di dalam rumah. Padahal, tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Beberapa tetangga mengaku sering melihat bayangan anak kecil berlari-lari di halaman rumah. Anak itu terlihat samar, mengenakan baju tidur, dan hanya bisa dilihat dari sudut mata. Ketika mereka mencoba melihat lebih jelas, bayangan itu menghilang begitu saja. Setelah bertahun-tahun kosong, ada beberapa orang yang berani menyewa rumah tersebut. Namun tak ada satupun penyewa yang bertahan lebih dari sebulan. Salah satu penyewa, seorang pasangan muda, mengaku mengalami gangguan setiap malam. Pada malam pertama mereka tinggal, mereka mencium bau kentang rebus yang sangat kuat, meski mereka tidak memasak kentang sama sekali. Pada malam berikutnya, mereka mendengar suara langkah kaki anak kecil berlarian di lorong kamar tidur mereka, padahal tidak ada anak di rumah tersebut. Puncaknya terjadi ketika pasangan itu terbangun di tengah malam dan mendapati pintu dapur terbuka dengan panci besar penuh air di tengah ruangan, persis seperti tempat terjadinya kecelakaan tragis bertahun-tahun sebelumnya.
Panci itu dipenuhi kentang yang tidak mereka ingat pernah mereka beli. Ketakutan, mereka meninggalkan rumah itu keesokan harinya dan tidak pernah kembali. Pengalaman serupa juga dialami oleh penyewa lain yang melaporkan melihat penampakan anak kecil di cermin kamar mandi. Anak itu tampak memandang mereka dengan tatapan kosong dan wajah pucat. Suara tangisan terus menghantui rumah tersebut, dan barang-barang seringkali berpindah tempat tanpa alasan yang jelas. Tidak hanya penyewa, para pengendara yang melintas di depan rumah itu juga mengalami hal-hal aneh. Beberapa supir ojek online pernah melaporkan mengalami kecelakaan mendadak saat melewati rumah tersebut di malam hari. Motor mereka tiba-tiba mati tanpa sebab, dan ketika mereka mencoba menyalakannya kembali, mereka merasakan hawa dingin yang menusuk. Beberapa pengendara mobil bahkan mengaku pernah melihat sesosok anak kecil duduk di jok belakang mobil mereka setelah melewati rumah itu. Ada juga kisah tentang seorang pengemudi taksi yang mengambil rute melalui Jalan Dharma Wangsa di malam hari. Saat dia melintas di depan rumah kentang, dia melihat seorang anak kecil berdiri di trotoar, memandang ke arah rumah dengan tatapan hampa. Pengemudi itu merasa ada yang janggal dan mencoba mendekati anak itu. Tapi sosok anak kecil itu menghilang seketika, lenyap seperti asap. Karena reputasinya yang menyeramkan, rumah kentang akhirnya menarik perhatian media dan paranormal. Sebuah program televisi yang terkenal dengan investigasi supernatural memutuskan untuk mengunjungi rumah tersebut. Mereka membawa beberapa paranormal terkenal serta peralatan untuk mendeteksi keberadaan makhluk halus. Selama investigasi, beberapa kejadian aneh langsung terjadi. Suhu ruangan tiba-tiba turun drastis dan salah satu kru televisi merasa ada yang menyentuh bahunya, padahal tidak ada siapapun di belakangnya. Salah satu paranormal yang hadir mengatakan bahwa rumah itu dihuni oleh energi negatif yang sangat kuat, yang berasal dari trauma yang mendalam akibat kematian tragis anak kecil tersebut. Dalam penglihatan paranormal, mereka melihat sosok anak kecil dengan tubuh gosong akibat kecelakaan di panci mendidih. Arwah anak tersebut tidak bisa tenang karena merasa diabaikan dan tidak mendapatkan kasih sayang dari keluarganya yang telah meninggalkannya. Energi ini menciptakan fenomena-fenomena aneh seperti bau kentang dan suara tangisan yang sering didengar oleh orang-orang yang berada di sekitar rumah. Rumah Kentang Prapanca terus menjadi salah satu tempat paling angker di Jakarta. Meski banyak yang menganggap cerita ini hanya legenda, banyak pula yang percaya bahwa tragedi nyata yang terjadi di dalam rumah itu telah meninggalkan jejak supernatural yang sangat kuat. Hingga hari ini rumah itu masih berdiri, namun tidak banyak yang berani mendekat, terutama saat malam tiba. Suara tangisan, bau kentang, dan penampakan sosok anak kecil menjadi bagian dari misteri yang masih belum terpecahkan. Bagi yang percaya akan dunia supranatural, rumah itu adalah bukti bahwa kematian yang tragis bisa meninggalkan bekas di dunia ini. Bagi yang berani melewati Jalan Dharma Wangsa di malam hari, berhati-hatilah, karena mungkin Anda juga bisa menjadi saksi dari cerita horor yang masih hidup hingga hari ini.